Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wijdan, NPM 2323078, kelas 1G. Di sini saya akan mewawancarai guru penjas atau olahraga, yaitu dengan Bapak siapa? Bapak Slamet Riyadi. Oke. Sebelum saya menerangkan tentang materi saya ingin bertanya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu, apa latar belakang pendidikan Anda? Latar belakang dari Bapak Slamet Riyadi, saya khususnya, yaitu mulai dari yang pertama adalah saya bersekolah di SGU Negeri Semarang. Setelah lulus dari SGU Negeri Semarang, melanjutkan di S1 UNES tepatnya. Kalau boleh tahu itu lulusan tahun berapa ya Pak? Kalau saya lulus itu sekitar tahun 90 87, kemudian 85 saya lulus dari SGO, kemudian ditambah 3 tahun lagi berarti 88, berarti 89-nya lulus. Ya, terima kasih. Yang kedua, apakah Anda punya sertifikat atau kualifikasi khusus dalam bidang mengajar? Punya. Yang pertama adalah serdik atau sertifikat pendidik. Yang kedua mengikuti pelatihan-pelatihan. Yang ketiga adalah mengikuti workshop yang di Semarang yang dilaksanakan di LPMP. Kalau basic memang yang namanya guru olahraga ya memang olahraga, dan di sini juga saya punya wasit sertifikat wasit nasional, untuk wasit nasional dalam persepak bolaan. Oh ya Pak, terima kasih. Terus yang ketiga, apakah Anda secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Anda? Alhamdulillah, pada saat workshop itu memang kan diatur dari dinas, dan pada waktu mengikuti workshop itu di saat menjelang dengan adanya lomba-lomba, yaitu seperti contoh yang ada di daerah Jepara itu adalah Popda, yaitu Pekan Olahraga Daerah tingkat SD. Itu Mas. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan keempat, bagaimana strategi yang Anda terapkan untuk pendidikan bahwa setiap siswa memahami setiap pembelajaran? Baik, dalam menerapkan pendidikan yang ada di SD itu memang terus saja tidak sama pada waktu di SMP ataupun di SMA. Karena apa? Karena di sini jenjang SD itu kan menyangkut dengan anak-anak yang usianya adalah usia dini. Maka dalam pembelajaran kami itu memang diperlukan dengan yaitu hati yang sabar, lunak, kemudian yang penting anak didik kami bisa mengenal dalam pendidikannya. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya yang kelima, bagaimana Anda mendefinisikan gaya pelajaran Anda saat mengajar? Ya, kalau saya mendefinisikan dalam pembelajaran yang ada di tingkat usia SD, karena ini adalah usia dini, maka dalam pembelajaran yang ada di SD itu adalah tentunya sifatnya adalah masih dalam taraf permainan. Masalah prestasi memang belum, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak SD juga punya prestasi. Contoh, dalam mengikuti Popda, yang anak-anak SD itu adalah yang saya pegang itu dalam bidang persepak bolaan. Alhamdulillah di Jepara sendiri dalam mengikuti Popda yang saya pegang khususnya untuk persepak bolaan itu lumayan dan bisa masuk ke tingkat karesidenan, bahkan setelah jadi juara di tingkat karesidenan kemudian ke tingkat provinsi. Itu
Namun yang jelas pendidikan yang ada di SD itu dengan yang ada di SMP dan di SMA itu lain, Mas. Karena apa? Ini menyangkut dengan adanya usia dini, maka memerlukan atau butuh dengan adanya ekstra sabar. Nah, itu. Maka kalau mungkin dari Mas ini nanti besok nantinya kan mungkin mengajar di SD ataupun di SMP ataupun di SMA, maka saya pesan kalau yang usia dini misalkan seperti yang ada di anak SD di usia dini itu ekstra yang sabar itu yang paling penting. Oh ya Pak, terus selanjutnya pertanyaan tentang materi saya. Yang pertama itu, apa tujuan yang harus dicapai dalam pendidikan jasmani? Tujuannya adalah satu, meningkatkan kesegaran jasmani dalam bidang perolahragaan. Yang kedua, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Karena apa? Sesuai dengan jenjang yang kamu ambil, jurusan kamu adalah jurusan berolahraga, ya kan? Iya. Maka untuk itu jenjangnya atau motivasinya adalah ya memang untuk memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat itu supaya apa? Di Indonesia ini kan kebanyakan kan orang kan banyak yang gemar dengan adanya berolahraga. Nah, itu. Jadi tidak dimaksud kalau kalian ini sudah masuk ke jenjang yang kalian senangi, dalam arti minta ngambilnya adalah jurusan berolahraga, maka tanggung jawab kalian atau tanggung jawab kamu itu adalah bisa menyehatkan masyarakat itu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa makna pendidikan jasmani dan olahraga? Maknanya adalah terus terang saja. Untuk pendidikan jasmani itu bisa mengurangi segi negatif dari anak-anak remaja. Contoh, kalau di desa itu ada organisasi yang namanya organisasi olahraga, otomatis remaja-remaja yang ada di lingkup atau yang ada di lingkungan desa itu otomatis dengan sendirinya dia senang atau gemar berolahraga. Tapi sebaliknya, kalau di desa itu tidak ada yang namanya wadah berolahraga atau wadah untuk anak remaja-remaja itu nanti berolahraga, otomatis bisa mengundang dengan adanya negatif. Maka yang namanya olahraga itu segi positifnya adalah untuk menghibur daripada anak-anak remaja supaya tidak berbuat yang negatif, tetapi dia diajukan pada berolahraga gitu. Oke Pak, terima kasih. Dan selanjutnya pertanyaan ketiga, apa tujuan pendidikan jasmani di sekolah dasar? Nah, tujuannya jelas sudah tadi ya, anak menjadi gembira. Kenapa? Berolahraga itu senang. Jadi kalau misalkan sudah tahu kalau besok itu jadwalnya berolahraga, senang sekali anak-anak itu. Karena apa? Berolahraga itu bebas suasananya bebas, sehingga anak itu timbul motivasi untuk senang berolahraga. Itu tujuannya. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat, apa yang menjadi kebutuhan mendasar manusia dalam konteks pendidikan jasmani dan olahraga? Yang jelas dalam konteks kebutuhan jasmani dalam berolahraga atau dalam itu jelas untuk menyehatkan, Mas. Jadi menyehatkan badan. Orang kalau berolahraga kan badannya sehat, segar, sehat, sehingga tidak mudah dengan adanya terkena penyakit-penyakit. Tahu sendiri kan saat ini penyakit banyak sekali. Tapi dengan melalui berolahraga orang itu dengan sendirinya akan sehat badannya. Nah, itu. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya pertanyaan kelima,
Bagaimana menurut Bapak peran pendidikan jasmani dan olahraga mewujudkan tujuan pendidikan nasional? Sangat penting Mas itu. Ya, tadi di depan sudah saya katakan, kesehatan jasmani dan berolahraga itu sangat penting. Karena apa? Satu, hiburan. Berolahraga termasuk hiburan, Mas. Yang kedua, rekreasi termasuk. Kenapa saya bisa mengatakan rekreasi? Contoh, misalkan kamu menjadi seorang atlet, Iya. contoh sepak bola katakanlah. Kalau nanti tim kamu melawat ke kota lain atau ke daerah lain, kan dengan melalui apa itu bersama-sama dengan rekan-rekan, dengan naik bus, ya kan? Itu namanya kan rekreasi, Iya. ya kan? Berolahraga sambil berrekreasi. Itu sehingga yang namanya berolahraga ini, olahraga itu sangat otomatis membantu sekali untuk menghilangkan pikiran yang suntuk, mengurangi hal-hal yang negatif, sehingga adanya berolahraga maka akan mengurangi kenakalan remaja itu. Oke Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Sudah selesai wawancara kali ini. Terima kasih Pak Slamet selaku guru penjas. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.